Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yoga pada pertemuan ke-6 mata kuliah program Linux. Adapun materi kita kali ini mengenai bahasa pemrograman C. Oke, sebagai pendahuluan, jadi bahasa pemrograman C merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang kita kenal. Dia mulai diperkenalkan tahun 72 oleh Dennis Ritchie untuk awalnya sebagai membangun sistem operasi Unix. Kemudian bahasa C juga dibuat untuk memprogram sistem dan jaringan komputer, namun bahasa ini juga sering digunakan untuk mengembangkan software aplikasi. Bahasa C juga banyak dipakai oleh berbagai jenis platform sistem operasi dan arsitektur komputer, bahkan terdapat beberapa compiler yang sangat populer telah tersedia. Kemudian bahasa C juga secara luar biasa mempengaruhi bahasa populer lain, terutama C++ yang merupakan ekstensi dari bahasa C, ataupun Java juga itu merupakan turunan dari bahasa C. Kemudian bahasa pemrograman C itu sendiri merupakan pilihan yang tepat bagi programmer pemula ataupun mereka yang tidak berminat untuk menjadi programmer namun ingin mempunyai pengalaman membuat program. Hal ini karena C relatif sederhana, namun powerful dan banyak digunakan. Selain itu, bahasa C juga sebagai bahasa dasar yang digunakan bahasa pemrograman lain. Dan dengan demikian, setiap pengalaman yang diperoleh dengan mempelajari bahasa C itu juga bisa diterapkan untuk bahasa pemrograman lain. Kemudian pengalaman dengan bahasa C berguna untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang Linux dan sistem operasi lainnya, karena sebagian besar itu ditulis dengan bahasa C. Kemudian ekstensi yang digunakan dalam lingkungan bahasa C biasanya disimpan dengan berkas bintang.c, jadi filenya berekstensi .c. Nah, menurut indeks TOB ini, kalau teman-teman perhatikan di sini ya year to year ya, 2019 ke 2020 memang bahasa C berada di peringkat pertama ya dengan rating perubahannya 0,77%. Tapi kalau teman-teman lihat sebetulnya di sini yang paling signifikan meningkat itu bahasa Python ya. Dia di urutan ketiga gitu. Dia perubahannya di atas 2% itu. Jadi salah satu bahasa yang dengan tingkat pertumbuhan yang pesat ya, bahasa Python. Ini juga merupakan sebetulnya turunan dari bahasa C. Oke, jadi silakan dicermati bahasa pemrograman apa saja yang populer gitu ya. Kemudian kita lanjut ke compiler atau interpreter. Jadi compiler itu secara sederhananya mengkompilasi kode program source code menjadi bentuk yang bisa dieksekusi atau kita kenal dengan executable files. Kemudian untuk interpreter, dia mengkompilasi dan menjalankan source code secara langsung baris per baris. Nah, di sini ada tabel perbedaan. Untuk compiler, dia mengambil seluruh source code sebagai input. Kemudian dia juga menghasilkan intermediate object code. Kemudian kondisi logika control atau run itu relatif lebih cepat. Namun kebutuhan memori lebih banyak karena menghasilkan object code tadi. Dia tidak butuh kompilasi setiap program dijalankan. Kemudian error yang ditampilkan setelah di seluruh program dicek. Jadi dicek dulu seluruh program baru error ditampilkan. Kemudian ini contohnya bahasa C. Nah, untuk interpreter dia mengambil sebuah instruksi sebagai input, jadi baris per baris. Kemudian tidak menghasilkan intermediate object code. Kemudian kondisi dieksekusi relatif lebih cepat. Kebutuhan memori lebih sedikit karena tidak menghasilkan object code. Kemudian selalu menerjemahkan source code setiap dijalankan. Jadi dia setiap kali jalankan harus di run ya, jalankan baris per baris. Kemudian error ditampilkan setiap baris perintah jika ada. Nah, ini contohnya adalah bahasa basic. Oke, di sini ada gambaran perbedaan antara interpreter ya. Ini yang atas adalah compiler di bahasa C. Yang ini adalah gabungan compiler dan interpreter di bahasa Java. Jadi kalau bahasa C, secara sederhananya kita buat program dalam berkas ekstensi bahasa C, kemudian akan dikompil oleh compilernya, kemudian menghasilkan executable file. Kalau di Java, di sini nanti ada program.java, kemudian dikompil menggunakan Java C, kemudian di sini dia akan membuat berkas baru .class. Nah, kemudian .class ini akan diinterpret, diterjemahkan menggunakan Java Virtual Machine menjadi program.
Jadi ini sedikit perbedaan di bahasa C dan bahasa Java. Kemudian bagaimana bahasa C bekerja? Nah, di sini ada beberapa bagian. Jadi yang pertama, teman-teman membuat source code, mengetikkan source code menggunakan misalnya Nano atau VI atau editor apapun gitu ya. Kemudian setelah selesai disimpan, kemudian dilakukan kompilasi. Dalam hal ini kita pakai compiler GCC ya. Jadi GCC spasi nama filenya minus O, outputnya apa, misalnya nama outputnya apa, dikompil. Jika tidak ada error, maka dia akan dihasilkan program yang siap dijalankan atau outputnya. Nah, cara bekerjanya seperti itu. Jika di compile ada error, maka teman-teman harus mengedit source code-nya gitu ya. Jadi balik siklusnya, yang ini balik. Untuk output, sekali di compile berhasil, maka output bisa di run berkali-kali tanpa perlu mengcompile gitu. Kemudian untuk struktur bahasa C yang wajib sebetulnya ada dua. Yang pertama, biasanya dia ada file header ya, include, kemudian ada main programnya. Nah, tapi biasanya juga programmer menyertakan komentar di awal baris ya. Jadi biasanya program yang baik itu program yang diawali oleh komentar, ditulis program ini untuk apa, sehingga nanti jika dibaca programmer lain dia akan lebih mudah untuk dipahami. Jadi ini adalah opsional, kemudian ini wajib. Jadi ada include section di sana. Jadi di sini tempat mendaftarkan library yang akan digunakan, baik library yang sudah tersedia di bahasa C atau library yang nanti teman-teman bisa buat itu. Nah, kemudian untuk yang main programnya ini juga wajib. Jadi di sini adalah kumpulan perintah yang ini nanti menggunakan sebetulnya library yang telah dideklarasi di atasnya. Itu ya. Jadi ada 3 bagian secara garis besar. Kemudian beralih ke tipe data. Nah, tipe data di bahasa C itu secara garis besar ada 3. Jadi ada yang primary, utama, kemudian ada yang diturunkan, kemudian ada yang user define ya, yang user buat tipe datanya. Jadi yang primary ini misalnya ada karakter, integer, float, double, void gitu ya. Nah, untuk tipe data numerik di sini ada tabelnya, misalnya karakter. Kemudian range nilainya berapa, unsigned karakter, signed karakter gitu ya, integer, unsigned integer, kemudian ada short, ada unsigned short, long, unsigned long. Kemudian untuk yang pecahan di sini ada float, double sama long double. Jadi penggunaan ini sebetulnya nanti berpengaruh ke memori yang akan digunakan. Jadi ya silakan diperhatikan butuh berapa karakter ya sebagai penyimpanannya agar memorinya lebih hemat. Kemudian ke variabel. Jadi definisi dari variabel itu dia sebagai memberitahu compiler di mana dan berapa banyak penyimpanan yang harus dialokasi untuk variabel. Kemudian definisi variabel juga menentukan tipe data dan berisi daftar satu atau lebih variabel dari tipe itu. Jadi contohnya misalnya integer, ini variabelnya i, j, k ya. Jadi dalam baris ini kita mendeklarasi 3 variabel i, j, k. Kemudian di bawahnya ada karakter, c, ch gitu ya. Jadi ada 2 tipe data. Kemudian float, f, salary. Jadi ada 2 tipe data. Yang terakhir ini ada double spasi d, artinya kita butuh variabel d dengan tipe datanya double gitu. Jadi ini cara mendeklarasi tipe data. Nah, variabel harus didefinisi terlebih dahulu agar dikenali oleh program C. Kemudian output. Jadi dalam pemrograman C itu ada perintah atau perintah printf ya. Dia merupakan salah satu fungsi keluaran utama. Jadi fungsi ini mengirimkan output yang diformat ke layar monitor. Jadi semua program C yang valid harus berisi fungsi main, kemudian eksekusi kode dimulai dari awal fungsi main. Nah, untuk fungsi printf adalah fungsi perpustakaan untuk mengirimkan keluaran yang diformat ke layar. Jadi dia fungsinya untuk mencetak string dalam kutipan. Jadi harus ada kutip 2. Nah, untuk menggunakan fungsi printf, kita perlu menyertakan header atau yang tadi include section tadi, stdio.h. Jadi menggunakan pernyataan ya pagar, kemudian include
kurang dari, stdio.h lebih dari. Kemudian di situ ada return 0, jadi ada pernyataan dalam fungsi main adalah status keluar dari program. Ya, hal ini sebetulnya bersifat opsional. Jadi kalau ditulis seperti ini, jadi ada include stdio.h integer main, kemudian di sini ada printf hello C programming gitu ya, return 0 sebagai balikan dari fungsi integer. Nah, ditutup. Nah, nanti kalau ini dikompil, maka hasilnya akan ditampilkan teks hello C programming gitu ya. Jadi yang pertama kita pelajari adalah fungsi printf sebagai fungsi yang mengirimkan output ke layar. Kemudian ada fungsi input. Nah, di sini kita menggunakan scanf. Jadi salah satu fungsi yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Jadi biasanya berupa input yang berasal dari keyboard. Jadi fungsi scanf untuk membaca input yang diformat dari input ya keyboard tadi. Ini ada contoh program, misalnya kita buat include stdio.h, kemudian ada integer main. Nah, di sini kita buat variabel test integer. Kemudian ada printf, masukkan sebuah bilangan bulat gitu ya. Nah, kemudian ini dicetak, kita baca dengan %d gitu ya, desimal, dan integer, test integer. Ini variabel yang kita deklarasi, kemudian kita print bilangan sama dengan %d, kita akan format dalam desimal, test integer, kemudian di return 0. Nah, di situ ada %d itu dalam fungsi scanf. Jadi dia untuk mengambil input integer dari pengguna. Jadi saat pengguna memasukkan bilangan bulat, ini akan disimpan dalam variabel test integer. Kemudian ada juga yang digunakan adalah karakter ini ya, dan atau ampersand test integer di dalam scanf, karena ini dan test integer ini atau ampersand test integer merupakan alamat test integer. Jadi nanti nilai yang dimasukkan oleh pengguna disimpan di alamat itu. Nah, untuk operator aritmatika, dia melakukan operasi matematik ya standar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain pada nilai numerik ya. Nah, di sini ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sama modulus atau sisa bagi. Nah, di sini ada contoh programnya, nanti silakan dicoba. Jadi kita deklarasi integer A 9 B 4 C gitu ya. Kemudian C sama dengan A plus B, kemudian kita print, kemudian C sama dengan A minus B, C sama dengan A kali B gitu ya, dan sebagainya. Jadi ketika ini dijalankan akan ditampilkan hasil operasi aritmatika. Yang kedua ada operator penugasan. Jadi operator penugasan digunakan untuk menetapkan variabel ya, nilai ke variabel. Jadi yang umum digunakan adalah sama dengan, tapi sebetulnya tidak hanya sama dengan. Di bahasa C itu dikenal dengan misalnya plus sama dengan, dalam penggunaannya A plus sama dengan B, itu artinya sama dengan A sama dengan A plus B, atau minus sama dengan A minus sama dengan B. Ini sama dengan artinya dengan A sama dengan A minus B. Kemudian misalnya kali sama dengan, jadi misalnya A kali sama dengan B, artinya A sama dengan A kali B. Jadi cara penulisannya bisa disingkat seperti ini. Jadi assignment ya, penugasan. Nah, ini ada contoh programnya gitu. Jadi A sama dengan 5, kemudian C itu tipe datanya integer, kemudian A sama C sama dengan A, kita set nilai C itu ini sama dengan A, kemudian C plus sama dengan A, itu nanti nilainya sama dengan C plus A gitu ya. Jadi ini contoh penulisan dalam program bahasa C untuk operator penugasan. Nanti silakan dicoba di bagian sesi praktikum. Kemudian operator logika, jadi ekspresi yang berisi operator logika untuk mengembalikan nilai 0 jika false atau 1 jika true, bergantung pada apakah ekspresi menghasilkan benar atau salah. Kemudian operator logika, logic, biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pemrograman C. Nah, di sini ada operator misalnya ampersand 2 kali ya, atau dan gitu. Nah, di sini artinya logical AND hanya benar jika keduanya benar gitu ya. Kemudian ada operator pipe 2 kali ya, pipa, itu adalah logical OR, benar jika salah satu
operannya benar. Jadi jika salah satu kondisi terpenuhi maka dia true. Kalau dua-duanya apalagi lebih true kan. Kalau not itu adalah seperti ini, tanda seru, itu logical not. True jika operannya itu false gitu ya. Jadi dia kebalikannya. Nah, di sini ada contoh program gitu ya di sebelah kanan, nanti kita akan praktekkan di sesi praktikum. Nah, di situ ada ya misalnya integer a. Oke, misalnya di sini ada integer a sama dengan 5, b sama dengan 5, c sama dengan 10, kemudian kita butuh variabel result. Nah, nanti akan di print misalnya result sama dengan itu ya. Apakah a sama dengan b dan c lebih dari b gitu, nanti diuji ya. Kalau a sama dengan b kan iya betul true, kemudian dan c lebih dari b, c 10 lebih dari 5 betul. Jadi true and true, jadi dua-duanya true, maka ini hasilnya true ya untuk case yang pertama gitu. Nah, untuk case kedua misalnya 5 sama dengan 5 ini true dan 10 c kurang dari b 5 salah. Jadi true and false itu adalah false. Jadi untuk yang kedua nanti nilainya ini false gitu ya, salah. Kira-kira seperti itu. Jadi ini penggunaan dari operator logika. Ada 3 tadi, ada and, ada or, ada not. Kemudian kondisi percabangan if. Jadi di bahasa C itu ada pernyataan if mengevaluasi ekspresi tes dalam tanda kurung. Jika ekspresi pengujian dievaluasi hasilnya true, maka pernyataan dalam tubuh if dijalankan. Jika ekspresi pengujian dievaluasi hasilnya false, maka pernyataan dalam tubuh if tidak dijalankan. Jadi ini contohnya, misalnya kita butuh integer tes sama dengan 5. Kemudian di sini adalah tes kurang dari 10 gitu ya. Nah, kondisinya kan betul. Jadi 5 kurang dari 10, maka kode ini akan dijalankan. Jadi ekspresinya true. Kalau kita bikin ekspresinya tes lebih dari 10, 5 lebih dari 10, ini salah, maka ini tidak akan dijalankan. Nah, if-nya langsung loncat ke baris setelahnya. Kemudian dimungkinkan untuk menyertakan pernyataan if, kemudian ada else di dalam tubuh pernyataan if, else lainnya, atau kita juga nanti bisa mengenal nested if ya, if dalam if. Ini contohnya seperti ini, if number 1 lebih dari sama dengan number 2, kemudian di bawahnya ada if number 1 sama dengan number 2 gitu ya. Jadi ada if, di sini ada else, di sini ada else lagi gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan satu if seperti ini, kemudian kita bisa menggunakan if else seperti ini. If else kita bisa menggunakan nested if gitu ya, if yang bertingkat atau bersarang. Nah, ada selain if di Linux mengenal kondisi switch. Jadi pernyataan switch memungkinkan kita untuk mengeksekusi satu blok kode di antara alternatif. Jadi kita juga bisa menggunakan hal yang sama dengan tangga if, else, if, namun dengan sintaks switch ini jauh lebih mudah untuk dibaca dan ditulis. Jadi ini sintaksnya, misalnya switch ekspresinya apa, kemudian untuk case yang pertama statementnya apa, break case yang kedua apa, pernyataannya, statementnya apa, kemudian defaultnya apa. Jadi ini secara flowchart gitu ya untuk menuliskan dalam kondisi switch. Kemudian kita lanjut ke looping. Nah, di dalam bahasa C itu ada beberapa looping yang digunakan. Jadi loop digunakan untuk mengulang suatu blok kode sehingga kondisi terpenuhi, hingga kondisi terpenuhi. Nah, di sini ada for loop, ada while loop, ada do while loop. Jadi untuk for misalnya, nah ini for, kemudian inisialisasi awal, kemudian ada test ekspresi sama update statementnya itu ya. Jadi misalnya for i sama dengan 1, i kurang dari 10, i plus plus gitu ya. Jadi kira-kira untuk for seperti itu. Nah, untuk flowchartnya seperti ini. Jadi ini tes ekspresinya, ini loop body-nya, kemudian update ekspresinya ya. Selama dia true, maka dia akan dijalankan loop seperti ini. Kalau dia false, dia akan keluar.
Di contohnya for ya tadi i sama dengan 1, i kurang sama dengan 11 plus plus i ya. Nah, ini akan ditampilkan seperti ini gitu. Kemudian untuk while test expression, kemudian ada statement. Nah, di sini ada flowchartnya, test expressionnya apa, kemudian ada while loop body statementnya apa. Nah, di sini biasanya juga diupdate test expressionnya ya. Jadi kita update sehingga nanti pada suatu kondisi dia akan false baru dia keluar gitu. Jadi loopnya pasti kalau yang benar suatu saat dia akan keluar. Nah, ini ada contohnya while i kurang dari sama dengan 5 di sini. I-nya itu 1, jadi 1 kurang dari sama dengan 5, oke. Kemudian di print i. Kemudian ada plus plus i, jadi i-nya ditambah 1 gitu ya. Nah, nanti seperti itu. Jadi nanti i-nya 2, i-nya 3, i-nya 4, i-nya 5 masih terpenuhi. Begitu i-nya 6, nah dia tidak terpenuhi, dia keluar dari loop ke return 0. Nah, di bahasa C juga dia mempunyai reserve word, atau kita kenal juga dia sebagai kata kunci ya, keyword. Jadi reserve word itu merupakan kata yang tidak dapat digunakan untuk tujuan apapun selain dengan tujuan yang telah ditentukan. Jadi ada auto, break, case, car, continue, default, do, double, dan sebagainya ya. Ada 32, nanti ditambah untuk yang C99 itu ada underscore bold, underscore complex, underscore imaginary, kemudian ada inline, ada restrict, kemudian ada C yang versi 11 itu ditambah 7 lagi gitu ya, keyword atau reserve word. Jadi kata-kata ini tidak bisa dijadikan nama variabel. Jadi dia by default sudah digunakan untuk fungsi tertentu. Kemudian fungsi. Nah, dalam bahasa C, fungsi adalah blok kode yang dapat melakukan tugas tertentu. Jadi misalkan kita perlu membuat program untuk membuat lingkaran dan mewarnainya, maka kita dapat membuat dua fungsi untuk mengatasi masalah ini. Jadi yang pertama kita buat fungsi lingkaran, kemudian kita membuat fungsi untuk pewarnaan lingkaran. Jadi fungsi dapat membagi masalah yang kompleks menjadi bagian lebih kecil, kemudian lebih dapat mudah dipahami dan digunakan kembali. Nah, ada dua fungsi dalam pemrograman C. Jadi yang pertama adalah fungsi perpustakaan standar atau standar library, ini yang seperti ini ya, .stdio.h, kemudian nanti ada include math.h ya untuk matematika, atau fungsi yang ditentukan oleh pengguna atau user define. Jadi kita buat function name-nya apa gitu ya. Jadi kita buat ini misalnya void penambahan gitu ya. Maka nanti dipanggil di sini penambahan gitu. Jadi intinya adalah untuk mempermudah dan memecah program menjadi yang bagian yang lebih kecil sehingga dapat digunakan berulang gitu ya. Jadi itu adalah kegunaan dari suatu fungsi. Nah, untuk memulai di lingkungan Linux, jadi teman-teman harus punya compiler yang pertama. Jadi di Linux yang kita gunakan adalah GCC atau GNU Compiler Collection ya. Nah, kemudian kita bisa cek dengan perintah ini, misalnya buka terminal apt spasialis GCC. Kalau teman-teman menggunakan apt, kalau menggunakan dpkg ini juga sama, -l, kemudian kita bisa grep GCC. Kalau menggunakan keluarga Red Hat bisa menggunakan rpm-qa atau yum list install grep GCC. Jika belum terinstall, dapat diinstal dengan mudah sudo apt install gcc atau yum install gcc, atau yang terbaru dengan dnf install gcc. Nah, kemudian untuk text editor, teman-teman butuh untuk melakukan edit program menggunakan text editor ya, kesayangan Anda. Teman-teman bisa menggunakan cat, vi, nano, gedit, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa menggunakan Eclipse atau yang lain ya, editor yang Sublime juga bisa, apapun teman-teman bisa gunakan. Jadi yang pertama ada compiler, kemudian ada text editor. Kalau kita sudah menginstal di terminal, cukup ketikkan gcc untuk mengecek gitu ya. Kalau perintahnya ada respon gcc no input files, artinya compilernya sudah tersedia. Kemudian si standar library, file pustakanya juga dia include nanti dalam kita menggunakan program C. Nah, kemudian
Nah, ini ada contoh satu. Jadi misalnya kita bikin berkas di Nano gitu ya. Misalnya Nano 1.c, kemudian diketik program ini, kemudian disimpan, dikompile gcc 1.c -o1 gitu ya. Jadi ini adalah outputnya. Kemudian dieksekusi, ini tinggal titik slash 1 gitu. Nanti akan ditampilkan hello world gitu ya. Jadi yang pertama dia menggunakan pustaka stdio.h. Kemudian di sini ada kita menggunakan fungsi printf, di mana main programnya ada integer main, kemudian ada return 0. Nah, untuk contoh 2, misalnya di sini ada deklarasi variabel ya, extern. Ini digunakan untuk dapat dibaca di semua bagian. Jadi ada variabel eksternal ya. Kemudian disimpan 2.c, diketik ini, kemudian disimpan, kemudian dikompile dengan misalnya gcc 2.c -o2 gitu ya. Jadi nama programnya adalah 2, kemudian dia dijalankan titik slash 2. Untuk contoh 3 ya, ini contoh yang lebih kompleks. Misalnya ada stdio.h, kemudian ada deklarasi variabelnya, ada long, ada integer, kemudian ada printf, masukkan bilangan, scanf, kita baca di variabel dunbill. Kemudian di sini ada i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan bill, i++. Kemudian dia inisialisasi, misalnya jumlah sama dengan 1. Kemudian di situ ada j sama dengan i, print, kita print. Nah, kemudian di sini ada dalam for saya bikin looping while gitu ya. Jumlah plus sama dengan j plus j gitu ya. Kemudian saya print j-nya. Nah, terakhir saya print jumlahnya gitu ya. Jadi sebetulnya dia akan mengerjakan looping dalam dulu, kemudian jumlahnya dia kerjakan lagi, looping dalamnya, kemudian jumlahnya dia kerjakan looping dalam, kemudian dia jumlahnya. Jadi logikanya seperti itu. Oke, mungkin dari saya sekian. Nanti kita coba di sesi praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.